Jadi dengan demikian kita ingin melakukan percepatan pembangunan, resource-nya, sumber dayanya bukan hanya yang ada di keuangan, yang sumber daya yang kita kumpulkan umumnya dari pajak, tapi kita juga mengambil atau mendorong agar peran swasta, peran badan usaha itu juga bersatu, berkolaborasi untuk membangun lebih cepat, menghadirkan kesejahteraan yang lebih cepat. Selamat datang di Kosan Brawijaya. Ucapan terima kasih pertama, terutama pastinya untuk Brawijaya. Ini adalah kafe yang kemudian digagas oleh Brawijaya Multiusaha. Yang paling penting utamanya adalah tujuan untuk jadi melting pot. Teman-teman alumni yang lagi ada di sekitar Taman Mini, lagi pengen break dari LRT, bisa mampir sini. Saya juga dengar kemungkinan ada mungkin promosi gitu, promosi yang diberikan oleh IKA. Jadi kalau mau mampir ke sini ada diskon yang luar biasa buat teman-teman alumni. Oke, baik, itu mungkin pembuka. Saya mungkin akan sedikit masuk ke perkenalan ya. Jadi Kosan Brawijaya Perdana ini mencoba mengupas satu tema ya, pengadaan barang jasa pemerintah ini jadi satu alternatif. Nah, ada yang namanya diistilahkan dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Untuk topik yang seru ini, alhamdulillah sudah datang dua narasumber. Yang pertama tentu harus dibuka oleh Cak Ketum. Kalau bicara PPP tadi ya, KBBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, beliau sudah banyak pakai berbagai jenis topi. Mulai topi di Bappenas, terus Kemenko Perekonomian, dan mungkin terakhir di Kemen PUPR. Mungkin itu. Lain-lainnya saya mungkin berani nanya aja, Cak. Fakultas apa? Tahun berapa? Saya dulu pikir namanya Fakultas Teknologi Pertanian. Ternyata waktu masuk ternyata masih Fakultas Pertanian. Jadi belum ada. Saya masuk tahun 84. Alumni di program studi mekanisasi pertanian di teknik tanah dan air. Jadi saya belajar irigasi di Brawijaya. Baik, itu untuk Cak Ketum. Narasumber kedua adalah Cak Dadang Yusron. Setahu saya beraktivitas di Kementerian Keuangan. Itu sependek pengetahuan saya. Cuma ngapainnya mungkin kita eksplor juga dari beliau. Fakultas apa, masuk Brawijaya tahun berapa, dan kalau untuk yang di Kemenkeu-nya mungkin kita tahan dulu, Mas. Ya. Nanti kita cerita. Mungkin boleh cerita dulu di Brawijaya. Baik, saya di Brawijaya di Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, masuk tahun 90. Cuma kebetulan keluarnya agak telat karena Malang enak ya. Jadi tahun 96 saya baru lulus. Seperti itu. Oke, baik. Itu perkenalan singkat, dan terus ini nggak lazim kalau moderator memperkenalkan diri sendiri, tapi ya udahlah. Ini Kosan Brawijaya, egaliter, santai. Saya coba memperkenalkan diri sendiri. Saya Fahmi, Fakultas Hukum 2002. Cak, kalau bicara kerjasama pemerintah badan usaha, sebenarnya barang apa sih ini? Boleh tolong mungkin diceritain ke teman-teman yang anggaplah ini alumni yang bahkan nggak ngerti istilah apa ini. Minta tolong, terima kasih. Oke, Mas Fahmi, makasih banyak. Rekan-rekan semua, Sobat Brawijaya, yang lazim dan umum kita kenal biasanya, kita punya pandangan bahwa pemerintah ini menyediakan segala-galanya. Rakyat perlu infrastruktur, pemerintah yang harus bangun. Rakyat perlu layanan kesehatan, pemerintah yang harus bangun, dan seterusnya. Karena kita memang dididik seperti itu. Tetapi rupanya setelah kita berjalan seperti ini, kita ingin juga pelayanan itu menjadi jauh lebih baik,
membangun jauh lebih cepat karena rakyatnya juga makin banyak. Kita nggak bisa lagi hanya sekedar, oh aku punya duit segini, sekarang kita bangun di sini dulu. Oh ini Jawa perlu banyak orang, kita bangun di Jawa dulu, yang lain nanti dulu. Rasanya udah nggak bisa kayak gitu lagi. Oleh karena itu, kecepatan membangun, khususnya yang paling gampang adalah infrastruktur, itu bukan menjadi alasan lagi kita nggak bisa bangun infrastruktur, kemudian ya sudahlah kalau punya duit kita bangun. Nah, tetapi akhirnya kalau itu yang kita lakukan adalah secara tidak langsung kita ini menunda orang bisa, rakyat kita bisa lebih sejahtera, lebih cepat, tapi kita tunda karena dukungan infrastrukturnya tidak ada. Nah, oleh karena itu kemudian kita berpikir nih teman-teman di keuangan, gimana caranya kita punya uang 1.000 dulu bisa jadi 2, sekarang nggak jadi 2, bisa jadi 3, jadi 4, jadi 5. Nah, bagaimana caranya? Ya kerjasama dengan badan usaha. Dulu awal-awalnya namanya KPS, kerjasama pemerintah dan swasta. Cuma istilahnya nih secara sosiologis tidak pas. Ya, kita rubah menjadi badan usaha karena faktanya badan usahanya tidak selalu swasta. Jadi dengan demikian kita ingin melakukan percepatan pembangunan. Resource-nya, sumber dayanya bukan hanya yang ada di keuangan, yang sumber daya yang kita kumpulkan umumnya dari pajak, tapi kita juga mengambil atau mendorong agar peran swasta, peran badan usaha itu juga bersatu, berkolaborasi untuk membangun lebih cepat, menghadirkan kesejahteraan yang lebih cepat. Ini tuh. Bicara itu semua, jadi ini buat kalau saya boleh mungkin bayangan saya coba mewakili gitu ya, kalau teman-teman ada yang belum familiar dengan konsep ini, berarti ini adalah sederhananya mengajak pihak ketiga untuk bersama-sama membangun infrastruktur. Nah, dengan konsep itu sebenarnya apa yang disediakan? Apa dukungan pemerintah? Mungkin bayangan saya kalau bicara dukungan pemerintah, ya tempatnya Mas Dadang nih, Kementerian Keuangan. Ada apa? Dukungannya apa nih? Berupa apa nih Mas? Baik, terima kasih. Melanjutkan Pak Fatah, jadi saya juga belajar dari Pak Fatah. Kebutuhan infrastruktur itu memang sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang pasti, dan itu hampir seluruhnya kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur. Tapi tadi masalahnya, saya dulu di akuntansi itu belajar yang namanya matchmaking, mempertemukan dua hal supaya sama-sama jalan, supaya seimbang. KPBU juga begitu. Kalau kita bicara matchmaking, kita mempertemukan antara kewajiban pemerintah untuk penyediaan infrastruktur dalam melayani masyarakat dengan tadi pihak ketiga, badan usaha yang butuh profit. Tapi kita sadar, kalau kita bicara proyek infrastruktur pemerintah, hampir seluruhnya tidak ada yang menguntungkan. Kuncinya di situ. Oleh karena itu, pemerintah sadar, oke, kalau ini saya tawarkan ke investor, ke badan usaha, apa adanya, walaupun ada skemanya, kami yakin bahwa itu tidak akan ada yang tertarik. Sampai saat ini belum pernah menemukan badan usaha yang bersifat sosial ya. Saya mau rugi deh asal layanan masyarakat terpenuhi. Itu saya belum pernah menemui sampai saat ini. Oleh karena itu pemerintah menawarkan. Jadi itu hanya gini, kalau kami ingin layanan dan kalau badan usaha ingin investasi, tentu mereka ingin dapat pengembalian investasinya plus profitnya. Caranya gimana? Ya kami akan memastikan bahwa biaya investasi yang dikeluarkan oleh badan usaha akan kembali plus profit, keuntungan yang disepakati. Peran pemerintah di sini dalam hal ini sebenarnya bukan Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis juga, mereka punya fasilitas memberikan dukungan dalam bentuk fisik, membangun sebagian. Itu sering kita temui di jalan tol. Tapi kalau di Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kelayakan finansial kita, yang kita sediakan itu yang namanya viability gap fund atau dukungan kelayakan. Bentuknya uang tunai ke investor. Jadi kalau misalnya biaya investasinya 10, pendapatannya hanya 8, investor nggak akan mau. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, lewat Menteri Keuangan bilang, oke, saya tanggung sebagian investasinya, saya berikan 4 deh. Saya tanggung 4. Artinya si badan usaha itu hanya mengeluarkan 6, tapi dia dapat penghasilan 8. Di situ ada selisih 2. Itu salah satu fungsi
untuk meningkatkan kelayakannya. Tapi terkadang tidak itu juga, tidak hanya itu. Kalau itu bicara kelayakan, terus kita bicara ke bankability-nya, bisa dapat pendanaan dari bank atau enggak, kita bicara penjaminan. Nah, itu penjaminan bisa nanti ada SMV, BUMN-nya, Kementerian Keuangan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, itu bisa menjamin alokasi resiko sesuai siapa yang lebih mampu mengendali. Seperti itu, Mas Fahmi. Oke, baik. Tadi sewaktu Mas Dadang menjelaskan bahwa ada dukungan dari pemerintah bisa melalui macam-macam vehicle. Tadi ada disebut sarana multi infrastruktur dan lainnya. Nah, ini sebenarnya kan upaya untuk menjadikan suatu proyek gitu ya, suatu proyek untuk lebih layak untuk dijalankan. Nah, sebenarnya ini saya juga mungkin pertama harus nanya ke Cak Ketum dulu. Emang apa sih Cak yang membuat suatu proyek tidak layak? Padahal kalau misalkan dikembalikan ke pengadaan barang jasa pemerintah, ini ya memang pasti seharusnya tidak layak, makanya dibiayai oleh negara. Mungkin itu, boleh tolong dieksplor? Ya, banyak pihak yang punya pemahaman kurang lebih seperti itu ya. Ini sebenarnya nih kalau ada swasta, misalkan kita sebut saja yang unsolicited ya. Unsolicited ini proyek yang diusulkan, diinisiasi oleh badan usaha. Kita beranggapan bahwa, oh ini ada swasta, ada badan usaha yang mengusulkan ini. Mestinya ini udah layak ini, ya kan? Orang berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh ke belakang, di international best practices, kapasitas atau umumnya disebut rasio. Jadi rasio infrastruktur terhadap PDB. Diukur berapa stok infrastrukturnya, berapa PDB-nya. Nah, di international best practices itu 70%. Nah, Indonesia baru sekitar 46-47%. Artinya apa? Ada gap besar. Nah, karena gap besar, bisa jadi di dalamnya ini ada infrastruktur dasar yang sebenarnya harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, setiap usulan yang tadi dari unsolicited, yang sebenarnya oleh swasta yang berinisiatif, itu bisa jadi ada di dalamnya juga infrastruktur dasar. Nah, oleh karena itu kita harus masuk, jadi duduk bareng lagi antara pemerintah dan badan usaha, apa sih sebenarnya yang masih mereka perlukan. Nah, tadi Mas Dadang bilang bahwa ya mereka siapa sih yang mau voluntary, nggak ada profit, kan nggak mungkin. Oleh karena itu sekali lagi kita duduk bareng, kolaborasi, project development facilities-nya diberikan, dibahas bersama. Intinya negara tidak berusaha membuat badan usaha itu malah rugi, nggak, pasti tidak. Karena ini sebenarnya adalah win-win solution. Rakyat mendapatkan layanan lebih cepat tentang infrastruktur, swasta punya ruang untuk berusaha, dia juga punya ekuitas yang bisa dimanfaatkan, juga perbankan yang mengumpulkan sumber-sumber pendanaan juga bisa bergerak, ekonomi juga tumbuh menjadi lebih cepat. Nah, kalau saya sih melihatnya seperti itu. Itu terdengarnya ideal sekali, Mas. Pernah ada proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang hari ini terbukti itu jalan dengan baik? Ada nggak sih, Mas? Yang paling gampang dan gampang dilihat ya, dilihat di lapangan itu jalan tol. Ya. Jalan tol itu bahkan tatarannya sekarang bukan hanya mengembangkan KPPU dasar ya. Ada tol, pemerintah ingin membangun jalan tol, pemerintah nggak cukup punya dana kalau full, oke, ditawarkan berapa mereka bisa masuk dengan investasinya. Tentu tadi fasilitas-fasilitas apakah VGF, apakah dukungan konstruksi. Jadi misalkan dia tolnya perlu 30 km, ternyata nggak cukup tuh, nggak cukup layak. Oh berarti cukup yang dikerjasamakan 20, yang 10-nya pakai pemerintah. Itu dilakukan. Tetapi tol ini berkembang dengan pesat, ya. Dari sekarang udah 80-an jalan tol, ruas jalan tol, dan investor dari luar juga sudah mulai masuk. Ini menunjukkan bahwa iklim usaha di KPBU selayaknya di jalan tol ini juga menarik. Nah,
Hal yang lain yang mungkin kecil di Dumai, apa Dadang mesti tahu nih. Dumai itu malah pemerintah daerah, kabupaten, provinsi atau kabupaten, dia bekerja sama langsung dengan swasta, dengan badan usaha. Kalau bicara yang barusan yang disebut Dumai ini, waktu itu ada dukungan pemerintah? Nggak ada. Kalau dari Kementerian Keuangan tidak ada. Jadi dukungan pemerintah itu hanya sekedar fasilitas, boleh dimanfaatkan, boleh tidak. Kalaupun memang proyek itu layak tanpa dukungan pemerintah, mereka dipersilakan untuk lakukan. Jadi dari awal untuk Dumai ini memang sudah visible. Tanpa harus ada dukungan dari pemerintah. Nah, sebenarnya kalau bicara dukungan pemerintah sendiri, Mas, mungkin sedikit boleh dikasih tauin ke teman-teman ya. Tesnya apa sih? Tadi kalau kita bicara secara umum kan tadi itu ya, yang nggak layak gitu. Tapi mungkin ada parameter apa nih untuk mengukur ketidaklayakan? Biasanya kalau kita mengukur kelayakan, ini ketidaklayakan berarti. Baik. Jadi yang pertama kalau kita mau merencana membangun penyediaan infrastruktur tadi, tentunya ada kriteria tuh di peraturan ada semuanya. Mereka nggak bisa membangun, nggak bisa mengajukan fasilitas apapun. Misalnya paling mudah adalah memastikan proyek yang akan dibangun itu masuk dalam RPJMN atau RPJMD. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu dari tempat Pak Fatah dulu yang selalu melakukan, yang harus dipastikan adalah proyek itu bisa memberikan economic return, pengembalian ekonomi yang lebih besar lagi daripada financial return-nya. Itu yang utama, memberikan multiplier effect, kelayakan ekonomi kalau kami istilahnya. Itu. Jadi waktu disampaikan, diajukan untuk mendapatkan fasilitas atau dibangun, kita pastikan ini sudah masuk dalam daftar proyek pemerintah nggak, dari RPJM atau RPJMD. Ini layak ekonomi nggak, bisa memberikan manfaat ekonomi nggak. Dan yang perlu diingat lagi adalah infrastruktur itu pengembaliannya tidak hanya dari tarif, tidak semuanya dari tarif. Artinya kalau tarif kita akan lebih mudah ngitung nih. Investasi sekian dengan tarif sekian, dengan penggunaan volume atau traffic sekian, dia layak atau enggak. Itu mudahnya financial model, teori itu pasti sudah gampang langsung hitung nih. Tapi kalau kita bicara proyek yang memang tidak ada skema pengembalian tarifnya, kita bicara misalnya alat penerangan jalan umum, tidak ada tarif yang bisa dikenakan di situ. Tapi pemerintah harus bangun nih. Pemerintah harus bangun karena itu kewajiban pemerintah untuk menyediakan itu. Manfaatnya, setelah itu yang kita tanyakan. Kalau kalian mau mengajukan AP, ability payment, yang tidak ada tarif, istilahnya ability payment. Apa sih manfaatnya? Jadi kalau kita bicara alat penerangan jalan, ada faktor keamanan di situ, ada faktor keselamatan. Ada faktor pertumbuhan ekonomi, karena kalau itu sudah berdiri, sudah berjalan, artinya akan ada pertumbuhan ekonomi di daerah situ. Artinya balik lagi ke dalam lagi, artinya apa? Menanti akan harga properti di sana akan naik, yang efeknya ke pemerintah. Dalam hal ini secara tidak langsung, kalau properti naik, nilai PBB-nya akan naik. Itu yang sebenarnya perhitungan pemerintah di situ. Baik. Faktor keselamatan. Nah, kalau mengenai tadi kita bicara kenapa ini tidak layak, dari kita bicara data ya, balik lagi itu nantinya teman-teman, saya yakin teman-teman Unipro ahli lah mengenai itu. Kalau mengenai menghitung RDS ya, real demand survey, willingness to pay, ability to pay, teman-teman di Fakultas Ekonomi, Akuntansi bikin financial model itu bukan hal yang susah, hal yang gampang. Teman-teman teknik mau membuat spesifikasi jalan yang bagus seperti apa, itu hal yang mudah. Saya yakin teman-teman di Unipro melakukan itu dengan mudah. Sudah banyak contohnya. Cuman tadi masalahnya, kalau ini kita tawarkan dengan spesifikasi infrastruktur seperti ini, dengan layanan seperti ini, tarif yang diperoleh itu bisa nutup nggak? Atau kalau kita bicara skema pengembaliannya tidak dengan tarif, dengan ability payment ya. Ability payment itu ketersediaan layanan. Berikan saya layanan, nanti pemerintah yang bayar. Itu
Itu buat ngitung, ya, buat ngitungnya kita kelayakannya bukan dari tidak hanya proyeknya, tapi kita ngitung kelayakan dari pemilik proyeknya, dalam hal ini pemerintah. Duitmu cukupnya berapa? Dengan duit sekian, maka spesifikasi apa yang dibutuhkan. Kita bicaranya sih. Baik. Tadi ada satu pembahasan yang menurut saya, ya ini saya harus ngaku kalau ini harus dieksplor juga sama teman-teman Brawijaya nih. Artinya tadi Mas Dadang sempat menyinggung bahwa ya teman-teman di universitas harus punya peran di sini. Tadi bicara, mungkin kalau nggak salah tadi bicara kajian kelayakan gitu ya. Terus ada willingness to pay dan seterusnya. Apa bapak-bapak nih kalau kita bicara mungkin capacity building lah, teman-teman yang kira-kira baru lulus dan terus kemudian pengen terlibat di penyiapan proyek KPBU, apa yang harus mereka persiapkan? Boleh mungkin Pak Fatah, Pak Dadang? Baik. Sebenarnya mungkin kami dari Kementerian Keuangan minta maaf, barangkali belum terinformasi mengenai. Sebenarnya kami sangat terbuka kalau misalnya melakukan capacity building, karena ada yang namanya di kami itu yang namanya kantor bersama, one stop service. Itu ada beberapa kementerian terlibat di situ untuk bisa membekali ya, baik yang sudah lulus atau belum lulus dari Unipra untuk ingin tahu mengenai KPBU. KPBU itu bahkan hanya sebagian kecil ya. Kalau kita bicara besarnya creative financing itu banyak pilihannya di situ. Kami terbuka. Jadi mungkin teman-teman di kampus pilihannya bisa mengundang dari beberapa pihak-pihak yang memang terkait dengan KPBU. Teman-teman Bappenas kalau ingin tahu perencanaannya bagaimana, teman-teman PII kalau misalnya ingin tahu penjaminan seperti apa, SMI kalau ingin tahu mengenai pembiayaannya seperti apa, contoh sukses dari tempat Pak Fatah itu juga bisa diundang, atau dari tempat kami terkait fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Itu pilihan pertama, kita yang akan datang ke tempat misalnya di kampus Brawijaya. Yang kedua, sebenarnya kalau boleh mengutip ya, dari PT Penjaminan Infrastruktur itu ada yang namanya UNIID, University Network of Indonesian Infrastructure Development. Di situ itu peluang untuk bisa bekerja sama sangat banyak, untuk bisa bekerja sama penelitian, kolaborasi penelitian itu banyak terbuka. Dan juga kalau misalnya butuh capacity building untuk magang atau untuk pelatihan itu sangat terbuka. Di tempat kami juga sempat ada teman alma mater dari Brawijaya, PWK, itu sempat magang di tempat kami untuk belajar KPBU. Itu sangat terbuka. Di Kementerian PUPR mesti terbuka. Ya, selepas kosan Brawijaya ini mungkin saya yakin begitu dengar ini nanti akan ada yang japri Mas Dadang, ada yang japri Mas Fatah untuk kesempatan barusan ya. Jadi saya harap bapak-bapak siapkan handphonenya, nanti akan banyak dering-dering ajaib termasuk eksplorasi potensi yang barusan dibahas. Oh, itu satu hal, bicara bagaimana alumni Universitas Brawijaya bisa kemudian mengembangkan dirinya. Saya mungkin balik lagi ke tadi yang sempat disinggung Mas Dadang juga, itu sudah kira-kira sudah menggambarkan ya kalau bicara bagaimana teman-teman alumni bisa mengembangkan dirinya. Bagaimana kemudian kalau misalkan tadi Mas Dadang menyinggung di tempat Mas Dadang itu pembiayaan alternatif, creative financing, artinya sebenarnya terbuka, tidak hanya KPBU. Nah ini mungkin saya harus beralih ke Mas Fatah nih. Saya juga nggak terlalu ini Mas, nggak terlalu ngeh nih. Bahkan kalau bicara singkatannya sendiri aja susah banget. P3NK. Saya lebih familiar dengan istilahnya di bahasa Inggris dan value capture. Nah, ini apa lagi? Tadi kita bicara KPBU aja belum tuntas nih. Tiba-tiba ada satu konsep lagi yang, waduh ini apa ini barangnya? Boleh tolong cerita Mas? Oke, makasih. Memang tentu tadi prinsip dasarnya bahwa kita harus kolaborasi, mempercepat, mengguide inovasi dan yang lain-lain.
pada saat kita bicara bagaimana memenuhi tadi, apakah mana yang bagian pemerintah, mana yang bagiannya badan usaha, kita tentu ingin mengcapture additional values ya, yang ada di ekosistem ini. Prinsip dasar yang diketahui kalau orang infrastruktur itu selalu yakin, banyak research yang bisa dipelajari bahwa membangun infrastruktur itu adalah membangun wilayah, mengembangkan wilayah. Nah, pada saat wilayah itu dikembangkan, maka tentu ada land value yang berubah, meningkat. Ya. Kalau di teman-teman PWK mungkin regional science dulu mengenalnya land rent. Jadi pada saat hamparan ruang lahan dibiarkan begitu saja, tiba-tiba di tengahnya dipotong oleh jalan, apakah jalan tol ataukah jalan kolektor, maka harga lahan, rent daripada lahan yang sekitarnya akan naik. Nah, ini juga bagian yang mestinya kita capture. Karena faktanya kalau misalkan swasta dia bisa ngeluarkan 60, tapi tadi contohnya nggak mungkin dia ngeluarin 60 karena dia pendapatannya hanya segitu-gitunya. Nah, oleh karena itu kita juga dorong, kita diskusi, teman-teman, ini ada value yang meningkat. Ini yang harus kita hitung bareng. Jadi value inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan bagaimana kita structuring project modelnya sendiri. Nah, dengan cara seperti itu mungkin pendapatannya tadi bukan hanya dia peroleh dari fee, kalau tol ada tol fee misalkan, tetapi nanti juga bisa di capture dari peningkatan lahan. Apakah sudah terjadi? Kita bisa lihat contohnya ya. Jadi kalau ada jalan tol, kemudian ada exit tol, ya, Dadang ya, ada kan exit tol. Coba dilihat, setiap exit tol akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Ya. Kalau pengembang langsung masuk ke situ, dia sudah mendapatkan tambahan, ada value yang naik. Nah, inilah yang harus dibicarakan, sehingga nanti konsep dasar KPBU itu bukan membagi resiko, seluruh resiko dilempar kepada pemerintah, kepada publik, tetapi juga nanti yang additional value yang muncul karena ada infrastruktur yang dibangun itu juga ya diatur. Tidak semuanya seolah-olah tidak ada, tapi dia juga diperhitungkan sebagai salah satu revenue stream di dalam KPBU. Inilah yang kita coba kenali, salah satu creative financing. Nanti ada creative financing yang lain, pasti ya, blended finance misalkan. Jadi ada sini jalan tol dia mungkin sangat menguntungkan sehingga ada economic surplus yang melampaui normal. Tetapi di tempat yang lain, di pulau yang lain, kita perlu jalan, tapi nggak visible ini, terlalu kecil. Oleh karena itu yang kita kompetisikan, oke, kamu dapat di sini dengan rate, dengan tarif tertentu, tetapi pertanyaannya yang dikompetisikan adalah berapa bagian panjang jalan yang kalian bisa bangun di sini. Ini sudah menggabungkan, bagaimana kita menggabungkan surplus di satu tempat direstribusi. Nah, dalam konteks ini, kalau secara logis ini perlu didorong karena ini sebenarnya pemerataan. Jadi pemerataan bukan hanya dibangun dengan cara konvensional, dengan cara KPBU juga bisa dilakukan. Dan ditanya contohnya, sudah ada. Nah, ini kalau bicara yang barusan, contoh yang sudah ada. Ini apa sih Mas pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, katakanlah, untuk replikasi proyek serupa di kemudian hari? Ya, satu bahwa ekosistem ini sudah terbentuk sebenarnya. Tadi sudah ada kantor bersama. Pemerintah daerah, saya sering mendapatkan kontak dari rekan-rekan, apalagi yang satu alumni begini. Aku bisa komunikasi nggak, diskusi masalah. Oke, kita diskusi. Jadi daerah sekarang merasa juga perlu, karena mereka nggak mungkin hanya mengandalkan, saya grillnya agar bisa masuk di Inpres. Duitnya udah nggak cukup. Gitu. Jadi mereka juga harus bicara. Oleh karena itu daerah udah sangat-sangat terbuka.
Contoh di awal-awal KPBU air minum Semarang, saya ingat waktu itu Kementerian Keuangan menyediakan 300 miliar untuk VGF. Enggak dia ambil. 300 miliar. Artinya Padahal negara Mas Dadang sudah sudah menyiapkan. Iya. Negara sudah untung 300 miliar di awal. Oke, siap. Gitu. Jadi apa ya, kata kuncinya kolaborasi. Menurut saya sesi ini menjadi pemantik, mudah-mudahan ya paling tidak para Brawijaya, para alumni UB ini harus menjadi pemantik-pemantik diskusi bahwa ini ada loh sebenarnya. Baik, baik. Teman-teman, itu barusan kode keras dari Cak Ketum ke saya bahwa memang ini nggak boleh dipanjang-panjangin sesi kali ini, tapi harus dilanjutkan ke sesi-sesi berikutnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa sambung lagi, terutama dengan Mas Dadang. Kita belum selesai, sama sekali belum selesai ketika bicara blended finance. Nah, ini apalagi ini? Mudah-mudahan di sesi berikutnya beliau masih berkenan meluangkan waktu. Kita coba gali lagi ya. Nah, mungkin di sesi kosan Brawijaya berikutnya, teman-teman boleh drop deh, apa sih kira-kira yang pertanyaan pengen terkait topik ini ya, KPBU, blended finance dan segala macam, drop aja di kolom komentarnya Instagramnya IKUB gitu ya. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita coba bongkar dengan mungkin Mas Dadang, saya sih pengennya Mas Dadang tetap ada gitu ya di sesi berikutnya. Tapi kalau nggak ada, kita coba narasumber yang lain. Mungkin itu kalau boleh, saya tadi sudah dapat kode keras, saya menangkap supaya dicukupkan kali ini dan bersambung di sesi berikutnya. Saya terima kasih sudah berkenan hadir di Brawijaya. Saya ulang lagi teman-teman ya, jadi Brawijaya ini adalah kafe yang digagas sama alumni Brawijaya juga untuk jadi melting pot. Jadi Mas Dadang rutin di sini, jadi kayaknya boleh lah. Impromptu pengen ngobrol apa-apa tadi soal blended finance, monggo silakan. Nanti di kode aja, mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan waktu. Itu kali ya. Ada lagi Mas, mungkin Mas? Cukup. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di kosan UB berikutnya.